Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayurina Agustin, nomor induk mahasiswa 2023 02006. Di sini saya akan memaparkan tentang percabangan dalam Python. Yang pertama adalah apa sih itu percabangan? Percabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai conditional statement. Selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow, equation, struktur kondisi, struktur if, dan lain sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika yang kita berikan. Konsepnya sederhana. Kita menginstruksikan komputer untuk melakukan aksi tertentu atau X hanya jika suatu kondisi Y terpenuhi. Atau kita memerintahkan komputer untuk melakukan aksi tertentu A jika suatu kondisi tidak terpenuhi. Premisnya adalah jika maka. Contoh, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 90, maka dia dapat predikat A. Jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 80, maka dia dapat predikat B. Jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 40, maka dia mendapat predikat C, dan seterusnya. Berikut adalah contoh kode program untuk menghitung total pembelian N jumlah barang dengan harga dan jumlah tertentu. Cara kerjanya adalah dengan mendefinisikan fungsi hitung total pembelian atau N yang akan menghitung total pembelian dari N barang, program akan meminta user untuk memasukkan nama, harga, dan jumlah barang untuk setiap barang. Setiap kali sebuah barang ditambahkan, total harga akan diupdate. Dan hasilnya program akan mencetak total pembelian. Di sini saya memasukkan jumlah barang yaitu 2. Barang yang pertama adalah laptop dengan harga 6 juta rupiah. Dan jumlah laptop yang dibeli adalah 1. Kemudian, nama barang kedua adalah mouse dengan harga 150.000. Jumlah mouse yang dibeli adalah 1. Maka, hasilnya, jika kita enter, hasilnya seperti yang ada di layar. Yang kedua adalah contoh kode program untuk menentukan kelulusan berdasarkan minimal nilai 80. Dari kode program tersebut, yang pertama, program mendefinisikan sebuah fungsi bernama cek kelulusan yang mengambil satu argumen yaitu nilai. Di dalam fungsi, terdapat kondisi if, elif, else yang menentukan status kelulusan berdasarkan nilai yang diberikan. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Nilai yang dimasukkan oleh user akan digunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi cek kelulusan. Dari hasil fungsi tersebut akan ditampilkan sebagai status kelulusan. Di sini saya menginput nilai 85. Maka jika kita enter, status kelulusannya adalah lulus. Dan jika saya memasukkan nilai 70, maka status kelulusannya tidak lulus. Selanjutnya adalah kode program untuk menghitung banyaknya bilangan genap ataupun bilangan ganjil dari N, bilangan yang diinput secara acak. Dari kode program tersebut, cara kerjanya adalah yang pertama, program mendefinisikan sebuah fungsi bernama hitung genap ganjil yang mengambil satu argumen yaitu bilangan. Fungsi ini akan mengembalikan jumlah bilangan genap dan ganjil. Program meminta user untuk memasukkan jumlah nilai bilangan N. Program kemudian meminta user untuk memasukkan N buah bilangan secara acak dan menyimpannya dalam list bilangan acak. List bilangan acak akan digunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi hitung genap ganjil. Hasil dari fungsi tersebut yaitu banyak genap dan banyak ganjil akan ditampilkan. Di sini programnya jika saya run, maka outputnya saya diminta untuk memasukkan jumlah bilangan. Di sini jumlah bilangan yang saya masukkan adalah 4.
Bilangan pertama 25, 2, 30, 3, 37, 4, 22. Maka banyaknya bilangan genap adalah 2 dan banyaknya bilangan ganjil adalah 2. Berikutnya adalah contoh kode program dengan kasus. Jika umur yang diinputkan user lebih besar dari 17, maka boleh mencetak KTP. Namun sebaliknya, jika umur yang diinputkan kurang dari 17, maka tidak boleh mencetak KTP. Dari kode program tersebut, cara kerjanya adalah program mendefinisikan sebuah fungsi bernama cetak KTP yang mengambil satu argumen yaitu umur. Di dalam fungsi, terdapat kondisi if yang mencetak apakah umur lebih besar dari 17. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan mencetak bahwa pengguna boleh mencetak KTP. Jika tidak, program akan mencetak bahwa pengguna tidak boleh mencetak KTP. Program meminta pengguna untuk memasukkan umur. Umur yang dimasukkan oleh pengguna akan digunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi cetak KTP. Dari kode program tersebut, jika saya jalankan atau saya run, maka saya diminta untuk masukkan umur. Yang contoh pertama, outputnya yaitu umur yang saya masukkan 18. Maka di situ tertera Anda boleh mencetak KTP. Dan jika saya memasukkan umur 16, maka Anda tidak boleh mencetak KTP. Yang terakhir adalah soal matematika yang proses penyelesaiannya menggunakan bahasa Python yang memanfaatkan kondisi if else, dan elif else. Di sini saya memberikan contoh dengan soal, Tuan Budi memiliki sebuah toko kelontong. Setiap hari, dia menjual berbagai macam barang. Untuk setiap barang yang dijual, dia memberikan diskon berdasarkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Diskon yang pertama yaitu, jika pelanggan membeli kurang dari 5 barang, maka tidak ada diskon. Yang kedua, jika pelanggan membeli 5-10 barang, dia memberikan diskon sebesar 5%. Dan yang terakhir, jika pelanggan membeli lebih dari 10 barang, dia akan memberikan diskon sebesar 10%. Tuan Budi ingin tahu bagaimana total harga yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Dari soal tersebut, kode programnya adalah sebagai berikut. Dalam kode program tersebut, kita mendefinisikan sebuah fungsi total harga yang menerima satu parameter jumlah barang. Di dalam fungsi ini, kita menetapkan harga per barang dan menghitung total harga sebelum diskon. Selanjutnya, menggunakan kondisi if, elif, dan else, kita menentukan apakah pelanggan memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon 5% atau 10%. Terakhir, kita menghitung total harga setelah diskon dan mengembalikan nilainya. Jika kita jalankan atau kita run, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli dan total harga setelah diskon akan ditampilkan. Di sini, saya masukkan jumlah barang yang dibeli 5, maka total harga yang dibayar adalah 47.500. Dan masukkan jumlah barang yang dibeli yang kedua yaitu 9, maka total harga yang harus dibayar adalah 85.500. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.